Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Han Li tetap tanpa ekspresi setelah mendengar ini, tapi dia benar-benar tergoda untuk bergerak. Namun, dia kemudian mengarahkan pandangannya ke arah tertentu, dan apa yang dia lihat di sana membuat hatinya tenggelam. Haha, kamu benar-benar pria yang luar biasa, rekan Taois Han. Seperti yang diharapkan, kemampuan penyembunyianku tidak cukup untuk membodohimu. Semburan tawa yang hangat tiba-tiba meletus dari ruang kosong, diikuti oleh cahaya keemasan yang menyala dan sesosok emas muncul. Itu tidak lain adalah kera emas, Jinling. Meskipun kera itu terkekeh dengan suara parau, ia menunjukkan ekspresi yang sangat dingin saat menatap Han Li. Ekspresi Yuan Yao dan Yan Li berubah serempak setelah melihat ini. Mereka telah menghabiskan bertahun-tahun di jurang bumi, jadi mereka sangat menyadari betapa kuatnya kera emas ini. Keduanya sangat percaya diri dengan kemampuan Han Li, tetapi mereka tahu bahwa tidak mungkin dia bisa langsung menentang makhluk di puncak tahap tempering spasial. Dengan kehadiran kera ini bersama dengan semua binatang iblis bermutu tinggi lainnya, mustahil baginya untuk melarikan diri. Aku senang kamu aman, kakak Jin. Setelah kita dipisahkan dalam kabut hantu itu, aku mengkhawatirkanmu untuk waktu yang lama, tetapi tampaknya kekhawatiranku tidak perlu. Dengan basis kultivasimu yang sangat besar, makhluk hantu itu tidak pernah punya kesempatan, kata Han Li dengan suara tenang. Aku memang memiliki beberapa keterampilan mempertahankan diri, tapi aku tidak bisa dibandingkan denganmu, rekan Daois Han. Kamu mampu muncul dari kabut sebagai jenderal roh, itu sangat layak untuk kukagumi, Jinling memuji dengan senyum di wajahnya. Saya tidak memiliki kemampuan seperti itu. Itu semua berkat rekan Daois Yuan dan rekan Daois Yan sehingga saya dapat melarikan diri dari kabut ini, jawab Han Li dengan menggelengkan kepalanya. Keduanya mungkin memiliki metode tertentu untuk menemukan jalan keluar dari kabut ini, tetapi tanpa bantuan saudara Han, mereka tidak akan mampu menghadapi makhluk hantu yang kuat di sepanjang jalan, lanjut Jinling. Han Li hanya tersenyum menanggapi, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Namun, pikirannya dengan cepat berebut. Dia yakin bahwa kekuatannya tidak kalah dengan Jinling dan bahkan menimbang binatang iblis bermutu tinggi itu ke dalam persamaan, dia masih yakin bahwa dia memiliki peluang hingga 80% untuk lolos. Namun, itu hanya jika dia melarikan diri sendiri. Jika dia membawa Yuan Yao dan Yan Li bersamanya, maka kemungkinan itu turun menjadi kurang dari 50%. Ini bukan risiko yang layak untuk dia ambil. Bagaimanapun, sungai neraka ini adalah tempat yang sangat berbahaya dan tidak dapat diprediksi, jadi yang terbaik adalah mencari kesempatan lain di masa depan. Jadi, Han Li membuat keputusan dan mulai mengobrol dengan Jinling. Melihat Han Li sepertinya tidak berniat untuk pergi, kera emas juga sedikit santai, dan mereka berdua terlibat dalam percakapan yang menyenangkan seolah mereka telah berteman baik selama bertahun-tahun. Saat mereka sedang berbicara satu sama lain, bola lampu hijau tiba-tiba melesat kembali ke arah mereka dari jauh. Mu Qing berdiri di atas bunga emasnya saat dia terbang tanpa suara di udara, dan Han Li awalnya ragu saat melihat ini, sedikit terkejut bahwa dia kembali begitu cepat, tapi dia kemudian mengingat kembali teknik gerakan seperti teleportasi yang dia lakukan. Dia dilepaskan di masa lalu, dan dia dengan cepat tercerahkan. Mengikuti beberapa kilatan, bola lampu hijau muncul di atas kepala sebelum memudar untuk mengungkapkan sosok ramping Mu Qing. Saya memberi hormat kepada nyonya saya. Kera emas segera membungkuk hormat. Aku senang kamu aman, Jinling. Ekspresi gembira muncul di wajah Mu Qing saat melihat kera emas. Itu semua berkat harta pelindung yang Anda berikan kepada saya, nyonya. Jika tidak mungkin saya bisa bertahan tanpa cedera di hadapan begitu banyak makhluk hantu. Pada akhirnya,
Saya hanya bisa melarikan diri dengan bantuan dari Tuan Liu Zu dan Tuan Disue, jawab kera emas. Badai angin itu pada akhirnya jelas merupakan hasil karya rekan Taois Liu Zu. Ini adalah pertama kalinya aku melihatnya melepaskan kemampuan atribut angin, kata Mu Qing dengan suara lambat, dan ada sedikit emosi. Kekuatan Tuan Liu Zu memang sangat tidak terduga, tetapi justru karena inilah boneka dan makhluk hantu itu ditaklukkan dengan begitu mudah, kata Jin Ling dengan suara yang sedikit suram. Kamu benar, di tempat berbahaya seperti ini, rekan Daois Liu Zu yang lebih kuat, semakin baik. Melihat karena aku sudah menjaga lawanku, yang lain kemungkinan besar juga tidak akan memakan waktu lebih lama. Mu Qing mengangguk setelah hening sejenak sebelum mengalihkan pandangannya ke kejauhan. Secara kebetulan, pada saat dia mengangkat kepalanya, setitik cahaya spiritual melintas di jarak yang sangat jauh ke arah yang dia tuju, diikuti oleh bola ki hitam muncul dan meluncur ke arah mereka. Beberapa saat kemudian, bola ki hitam muncul di hadapan semua orang seperti bintang jatuh sebelum surut untuk mengungkapkan kecantikan berambut putih. Wanita itu tampaknya benar-benar tidak terluka, tetapi auranya sedikit lebih lemah, menunjukkan bahwa dia telah mengeluarkan sedikit kekuatan sihir. Dia melihat sekeliling sebelum alisnya berkerut ketika dia bertanya, mengapa Liu Zu dan Disue belum kembali? Dengan kemampuan mereka, saya akan berpikir bahwa mereka akan menjadi yang pertama untuk menjaga lawan mereka. Aku sendiri tidak yakin. Mungkin mereka mengalami beberapa kecelakaan di sepanjang jalan. Di mana 8 raja hantumu, Sister Lan? Bukankah mereka pergi bersamamu untuk memburu boneka itu? Mu Qing bertanya dengan ekspresi ingin tahu. Boneka itu meledak sendiri di ambang kematian, dan 8 raja hantu semuanya rusak parah, jadi saya telah menyimpannya ke dalam kantung Yin Cloud untuk pemulihan. Saya benar-benar agak khawatir tentang Liu Zu dan Disue. Jika hanya kau dan aku yang tersisa, tidak akan ada kesempatan bagi kita untuk mengamankan eliksir sungai neraka ilahi. Ekspresi khawatir muncul di wajah si cantik berambut putih. Mu Qing baru saja akan mengatakan sesuatu sebagai tanggapan ketika ledakan keras tiba-tiba meletus dari arah tertentu. Arah itu tidak lain adalah arah yang dituju Liu Zu dan Disue sebelumnya. Mu Qing dan si cantik berambut putih bertukar pandang setelah mendengar keributan yang menggemparkan dunia ini, dan keduanya terlihat terkejut. Mungkinkah? Alis si cantik berambut putih berkerut khawatir. Namun, sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, pekikan tajam tiba-tiba terdengar dari arah ledakan baru saja terjadi. Begitu Han Li mendengar suara yang tak tertahankan ini, penglihatannya menjadi gelap dan dia jatuh dari langit. Omong kosong. Han Li segera bereaksi dengan menutup indera pendengarannya, lalu mengaktifkan teknik pengembangan hebatnya. Namun, yang cukup mencengangkan baginya adalah pekikan tajam ini benar-benar mengabaikan usahanya untuk menutup pendengarannya, bagaimanapun juga menusuk langsung ke indera spiritualnya. Teknik pengembangan hebat memang sangat berguna dalam situasi seperti itu, tetapi aktivasinya telah terputus di tengah jeritan tajam itu, jadi efeknya sangat terhambat. Hati Han Li tersentak kaget saat dia melepaskan raungan keras, melepaskan Spirit Stone Tone untuk mengirim semburan rasa sakit yang membakar menembus indera spiritualnya. Dengan demikian, untuk sementara dia dapat memulihkan kejernihan pikirannya dan mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya sendiri. Dia kemudian melepaskan lapisan petir keemasan di sekitar tubuhnya di tengah guntur yang keras, lalu tiba-tiba membanting telapak tangan hitam dan putihnya di depan dadanya. Api 5 warna dan cahaya abu-abu segera meletus dari tangannya serempak, lalu terjalin satu sama lain untuk membentuk penghalang cahaya 2 lapis yang membungkus tubuhnya. Dengan langkah-langkah defensif ini, efek pekikan tajam pada indera spiritualnya sangat berkurang, dan dia berhasil memperbaiki dirinya di udara lagi. Namun, dia kemudian melihat Yuan Yao dan Yan Li, keduanya masih dengan cepat jatuh dari langit,
dan mereka akan segera menabrak batu bergerigi di bawah. Karena itu, dia segera membuat gerakan meraih ke arah mereka, di mana benang abu-abu yang tak terhitung jumlahnya keluar dari dalam cahaya abu-abu, langsung menempel pada kedua wanita itu sebelum menarik mereka ke arahnya. Han Li kemudian memperluas api dan cahaya abu-abu yang memancar dari tubuhnya untuk mencakup mereka berdua, dan sedikit warna kembali ke pipi mereka saat mereka mendapatkan kembali kemampuan untuk melayang di udara lagi. Pada saat ini, serangkaian dentuman tumpul terdengar dari bawah saat selusin lebih binatang iblis bermutu tinggi jatuh dengan keras ke tanah, karena tidak mampu menahan efek pekikan tajam. Semua binatang iblis memiliki tubuh yang kuat, jadi jatuh dari ketinggian ini sama sekali bukan masalah. Namun, mereka semua menekan telinga dan berguling-guling kesakitan. Semua jenis lampu spiritual pelindung berkelebat tidak menentu di sekitar tubuh, tetapi tampaknya sama sekali tidak efektif. Han Li menarik napas tajam saat melihat ini sebelum mengalihkan pandangannya ke arah yang lain. Jinling terletak di samping Mu Qing, dan bunga emas di bawah telah menyulap serangkaian proyeksi bunga untuk melindungi mereka dari efek pekikan tajam. Adapun kecantikan berambut putih, dia diselimuti bola angin yin dan berdiri dengan sikap tidak bergerak sama sekali, jelas juga tidak terpengaruh oleh pekikan tajam. Namun, mereka bertiga melihat ke kejauhan dengan mata tajam tanpa kedip saat pekikan itu semakin keras, dan sebuah fenomena luar biasa muncul di depan. Proyeksi serangga merah besar telah muncul di depan, dan itu sangat besar sehingga hampir memenuhi seluruh langit. Memiliki sepasang mata majemuk hitam pekat yang berkilauan dengan cahaya dingin sementara sepasang sayap semi-transparan mengepak di kedua sisi tubuhnya seperti sepasang penghalang cahaya. Suara melengking yang melemahkan yang hampir menumbangkan Han Li tidak lain berasal dari sayap proyeksi serangga itu. Bahkan dari jarak yang sangat jauh, pekikan tajam itu memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Jika proyeksi serangga ada di dekat, hanya dengan mengepakkan sayap bisa membunuh musuhnya. Namun, proyeksi seperti lalat ini tidak hanya mengepakkan sayapnya, itu juga meledakkan pilar tebal cahaya merah yang tak terhitung jumlahnya. Pilar cahaya ini menghujani dari atas, hampir menutupi seluruh ruang di bawah. Meskipun Han Li tidak bisa merasakan kekuatan dari pilar cahaya ini, masih merupakan pemandangan yang luar biasa untuk dilihat, bahkan dari jauh. Di bawah jaring besar yang dibangun dari pilar cahaya yang terjalin ini, ada dua makhluk yang menghindari pilar cahaya ini dengan sekuat tenaga. Kedua makhluk ini masing-masing berukuran sekitar 100 kaki, tetapi mereka sangat kecil jika dibandingkan dengan proyeksi serangga raksasa. Cahaya biru melintas di mata Han Li, dan dia segera mengidentifikasi kedua makhluk ini. Salah satunya adalah boneka darah ungu, yang telah menyusut secara drastis, sementara yang lainnya menjadi kejutan besar bagi Han Li. Ini adalah monster hitam pekat dengan 6 antena memanjang dari kepalanya dan 6 kaki seperti pisau. Makhluk ini tidak jauh lebih kecil dari boneka darah ungu, dan seluruh tubuhnya ditutupi untaian bulu keras seperti baja. Kedua matanya panjang dan kurus dan berkilauan dengan cahaya merah yang menakutkan sementara dua pasang sayap burung di punggungnya mengepak dengan cepat. Itu juga serangga aneh yang sangat besar. Serangga dan boneka darah ungu tetap tidak terpengaruh oleh pekikan tajam meskipun mereka sangat dekat dengan proyeksi serangga, dan mereka berkelebat di udara seperti penampakan seperti hantu. Dalam banyak kesempatan, pilar lampu merah tampaknya telah menembus tubuh, hanya untuk terungkap sebagai bayangan belaka. Saat boneka darah ungu mengelak, menghasilkan kapak besar dan melepaskan rentetan proyeksi kapak sabit tanpa henti. Serangga hitam raksasa itu menyerang dengan 6 anggota tubuhnya, yang berkelebat di udara untuk melepaskan seberkas cahaya hitam yang menyerupai duri tajam. Sebagian besar serangan mereka dikalahkan oleh pilar cahaya merah, dan bahkan yang menyelinap masuk dicegah oleh lapisan kekuatan tak terlihat. Apa itu? Mungkinkah itu adalah makhluk Heavenly Mayfly Tier,
si cantik berambut putih berseru saat dia menatap proyeksi serangga. Aku sebenarnya lebih tertarik dengan wujud asli rekan Taois Liu Zhu, gumam Mu Qing saat pupil matanya berkontraksi. Si cantik berambut putih menahan keterkejutannya saat ekspresi gelap muncul di wajahnya, dan dia berkata, sekarang bukan waktunya untuk berdebat tentang hal-hal sepele seperti itu, rekan Daoismu. Makhluk tingkatan lalat mayat surgawi hanyalah yang kedua setelah roh sejati dalam ras Mayfly. Jika makhluk itu benar-benar seperti itu, maka tidak ada dari kita yang bisa melarikan diri. Saudari Lan, apakah kamu masih belum mengetahuinya? Benda itu hanyalah proyeksi dari makhluk Heavenly Mayfly Tier, dan itu pasti dipanggil secara paksa ke sini melalui penggunaan teknik rahasia oleh boneka yang Liu Zhu dan Disue kejar. Begitu proyeksi ini menghabiskan semua kekuatannya, itu akan menghilang. Liu Zhu dan Disue jelas sangat menyadari hal ini, itulah sebabnya mereka hanya bisa untuk mengulur waktu. Proyeksi. Si cantik berambut putih goyah setelah mendengar ini sebelum menilai lalat raksasa di depan. Hanya setelah beberapa lama dia menghela nafas lega ketika dia berkata, itu memang hanya proyeksi, hanya memiliki sekitar 1/5 dari kekuatan lalat surgawi sejati. Selain itu, tidak ada indera spiritual makhluk sebenarnya yang dijiwai dalam proyeksi ini. Jika tidak, mereka berdua tidak akan bisa bertahan lama. Meski begitu, serangan benda ini sangat kuat. Jika boneka atau Liu Zhu terkena salah satu dari serangan itu, mereka akan berada dalam masalah besar. Tentu saja, meskipun itu hanya sebuah proyeksi, makhluk Heavenly Mayfly Tier hanya berada di urutan kedua setelah makhluk roh sejati, jadi ini tentu saja bukan sesuatu yang bisa kita lawan, desah Mu Qing dengan pasrah. Setelah memastikan sifat dari proyeksi ini, kedua wanita itu tentu saja tidak akan menyerang untuk melawannya. Mereka hanya melihat dari jauh, dengan sabar menunggu saat kekuatan proyeksi serangga akan habis. Sementara itu, Han Li mendengarkan percakapan mereka ke samping dengan tatapan aneh di matanya. Situasi yang terungkap di depan bukanlah sesuatu yang bisa dia campuri. Pada saat ini, si cantik berambut putih memandang ke bawah ke binatang iblis tingkat tinggi, yang masih berguling-guling di tanah di bawah, dan alisnya berkerut saat dia menyapukan lengan baju ke bawah. Petak cahaya hitam menyapu, langsung menyelimuti semua binatang iblis itu di dalamnya. Binatang iblis segera kembali ke akal sehat dan akhirnya berhenti meronta-ronta dan menggeliat. Setelah itu, si cantik berambut putih berbalik ke arah proyeksi serangga kolosal lagi. Seperti yang dikatakan Mu Qing, proyeksi serangga yang sangat kuat tiba-tiba mulai memancarkan cahaya merah, beberapa saat kemudian meledak berkeping-keping dan menghilang tanpa jejak. Pilar cahaya merah menghujani dari atas juga langsung menghilang. Serangga hitam aneh dan boneka darah ungu keduanya menghela napas lega sebelum berdiri diam di tempat untuk memulihkan ketenangan dan energi mereka. Setelah masa pemulihan yang singkat, keduanya menuju Mu Qing dan yang lainnya. Beberapa saat kemudian, boneka darah ungu dan serangga hitam muncul di udara di atas kepala. Meskipun mereka telah menentukan dengan baik sebelumnya bahwa serangga ini tidak lain adalah Liu Zhu, baik Mu Qing dan si cantik berambut putih masih menatapnya dengan ekspresi muram. Cahaya merah menyala dari bahu boneka darah ungu, diikuti oleh dua sosok berjubah merah muncul. Mereka bersembunyi di dalam tubuh boneka selama ini. Sementara itu, cahaya hitam berputar di sekitar tubuh serangga hitam dan dengan cepat menyusut sebelum mengambil bentuk manusia. Itu adalah Liu Zhu, kecuali jubah hitamnya telah menghilang, dengan demikian mengungkapkan penampilan aslinya. Hati Han Li tersentak kaget saat dia mengalihkan pandangannya ke arah pria itu. Fitur wajah Liu Zhu sebagian besar identik dengan pria normal, dan dia memiliki wajah yang cukup awet muda. Namun, dia memiliki sepasang mata hijau yang berpendar dengan cahaya dingin. Ini benar-benar rekan Taois Liu Zhu. Si cantik berambut putih menghela nafas lega.
Apakah itu pernah diragukan? Liu Zhu bertanya dengan sikap acuh saat dia melayang di udara dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Saudara Liu Zhu, mengingat Anda memiliki tubuh serangga roh, apakah Anda terkait dengan ras Mayfly? Mu Qing bertanya. Ras Mayfly. Saya awalnya berasal dari ras itu. Apakah Anda puas dengan jawaban itu? Liu Zhu menjawab dengan senyum tipis. Ekspresi Mu Qing dan si cantik berambut putih keduanya berubah drastis setelah mendengar ini. Suara si cantik berambut putih langsung mendingin secara signifikan. Tanah suci ras Mayfly biasanya hanya dibuka sekali setiap beberapa ribu tahun, dan baru beberapa abad sejak kita terakhir berada di sini. Saya hanya dapat mengatakan bahwa kami sangat disayangkan telah bertemu dengan boneka-boneka ini dalam keadaan seperti itu. Selain itu, jika saya bekerja dengan ras Mayfly, mengapa saya hanya meminta boneka untuk ditempatkan di tempat ini? Saya sangat menyadari kemampuan Anda, dan saya tentu menyadari boneka-boneka itu tidak akan cocok untuk Anda, jawab Liu Zhu dengan tenang. Mu Qing dan si cantik berambut putih bertukar pandang setelah mendengar kata-kata Liu Zhu. Mereka berdua tidak dapat mengidentifikasi lubang dalam logikanya, tetapi keduanya tahu bahwa dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Hanya saja mereka tidak bisa mengidentifikasi apa sebenarnya yang dia bohongi. Bagaimana menurutmu, rekan Daois di Sue? Mu Qing tiba-tiba menoleh ke dua sosok berjubah merah. Mereka berdua benar-benar diam sejak mereka muncul kembali di pundak boneka darah ungu. Kedua sosok berjubah merah bertukar pandang setelah mendengar ini sebelum salah satu dari mereka menjawab, saya pikir saudara Liu Zhu mengatakan yang sebenarnya. Meskipun saudara Liu Zhu bukanlah orang yang menghabiskan waktu paling lama di antara kita di jurang bumi. Dia jelas bukan satu-satunya yang berada di jurang bumi untuk waktu yang singkat, jadi jika dia ingin berkomplot melawan kita, dia benar-benar tidak perlu menggunakan taktik ini. Mungkinkah kalian berdua ingin kembali sekarang? Kami telah menjadikan ras Mayfly sebagai musuh kami, apakah kalian berdua bersedia menyerah pada eliksir sungai neraka ilahi setelah semua itu? Sosok berjubah merah benar-benar memihak Liu Zhu. Mu Qing dan si cantik berambut putih terdiam. Beberapa saat kemudian, ekspresi kecantikan berambut putih mereda, dan dia tersenyum saat berkata, melihat rekan Taois di Sue percaya pada saudara Liu Zhu, kami juga bersedia melakukan hal yang sama. Namun, jika ras Mayfly sudah mengetahui penyusup di tanah suci mereka dari kunjungan terakhir kita ke sini, mengapa mereka tidak mengerahkan lebih banyak pasukan? Atau mengirim lebih banyak makhluk tingkat lalat capung emas yang sebenarnya ke tempat ini daripada menempatkan semua boneka ini di sini, sangat sulit bagi kami untuk melarikan diri. Itu cukup sederhana. Ras Mayfly menemukan kita terakhir kali, tetapi mereka tidak tahu kapan kita akan kembali lagi, jadi mereka hanya bisa menempatkan makhluk di sini yang bisa secara permanen tinggal di tempat ini. Meskipun ini adalah tanah suci ras Mayfly, makhluk normal dari ras tidak akan bisa tinggal lama di sini. Jika tidak, basis kultivasi mereka akan rusak parah, dan dalam skenario terburuk, mereka bahkan bisa mati di sini. Jika kita bertemu dengan pasukan laut serangga sejati, hehe, kami akan dilahap sampai tidak ada satu pun dari tubuh kami yang tersisa, jawab Liu Zhu. Si cantik berambut putih bergidik setelah mendengar kata-kata serangga laut, dan dia memaksakan senyum ke wajahnya dan menjawab, tidak perlu membuat lelucon seperti itu, Broter Liu Zhu. Ras Mayfly mungkin tidak terlalu terkenal di tempat lain di alam roh, tetapi pengaruh mereka di daerah ini tidak kalah dengan ras utama alam roh. Mereka tidak akan mengerahkan pasukan laut serangga hanya untuk mengurus beberapa makhluk tahap integrasi tubuh seperti kita. Sedikit ketakutan juga melintas di mata Mu Qing sebelum dia memberikan analisis yang tenang. Memang, dari apa yang saya dengar, bahkan roh sejati takut terhadap lautan serangga yang dikerahkan oleh tentara Mayfly. Sebaliknya, melepaskan lautan serangga sangat membebani seluruh ras,
jadi mereka tidak akan melakukannya. Hehe, aku tidak berpikir bahwa kalian berdua akan tahu banyak tentang ras Mayfly kita. Memang, hanya perlu satu makhluk tingkatan Mayfly surgawi untuk menghancurkan kita semua, jadi tentu saja tidak perlu menyebarkan lautan serangga. Sudah cukup untuk masalah ini sekarang, mari kita pergi dari tempat ini. Bukan tugas yang mudah bagi ras Mayfly untuk menyebarkan lebih banyak makhluk ke tempat ini, dan proses itu akan memakan waktu setidaknya beberapa bulan. Waktu yang cukup bagi kita untuk menemukan ramuan ilahi, kemudian kembali. Kami memang menderita beberapa korban yang parah di tangan makhluk hantu itu, tetapi kami juga telah membunuh banyak makhluk hantu tingkat tinggi di sungai neraka, jadi sisa perjalanan kita seharusnya jauh lebih lancar. Omong-omong, berapa banyak lagi prajurit dan boneka hantu yang kita miliki? Liu Zhu bertanya.